Hey viewers, back with me Atyani Dita, only on Blackie News. Gimana 3 minggu liburannya? Semoga lo seneng ya. Walaupun tanpa Blackie News di layar TV lo, tapi tenang aja, sekarang I'm back. So gue pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah untuk lo yang merayakan. Semoga ibadah tahun ini diterima ya, amin. Dan seperti biasa, Blackie News akan kembali menemani lo dalam 30 menit ke depan dengan informasi terhype dan juga terup to date yang pastinya nggak mau lo lewatin. So, are you curious about tonight's episode? Here's the sneak peek for you guys. Den of Kalaha berlokasi di ground floor Somerset Grand Citra, Jakarta. Terinspirasi dari konsep natural minimalis dengan luas mencapai 800 meter persegi, membuat tempat ini dapat menampung 500 customer sekaligus. Wow! Dilihat dari keseluruhan areanya, this place is divided into few areas. Yang pertama adalah indoor, yang kedua juga ada outdoor areanya. And FYI viewers, di sini outdoor areanya adalah yang terluas dari seluruh daerahnya. Eksterior di restoran ini dibuat se-cozy mungkin, jadi ngebuat lo betah untuk lama-lama nongkrong di sini. Restoran ini didesain sesuai dengan konsepnya yaitu minimalis, tapi tetap terlihat stylish. Dindingnya menggunakan sentuhan unfinished dan mereka juga memilih cermin dan juga tanaman sebagai hiasan di dindingnya. Lo akan semakin merasa nyaman lagi nongkrong di sini karena mereka menggunakan lampu-lampu berwarna tungsten yang ada di ceiling, di bar dan juga di sisi-sisi mejanya yang pastinya menambahkan kesan warm and nice. Amazing. Area indoor di Den of Kalaha didominasi dengan elemen kayu, which create a very heartwarming ambience inside. Dinding-dindingnya dihiasi dengan frame-frame kosong dan ada juga pohon-pohon yang menghiasi sisi dan juga tengah ruangannya. Indoor lounge di sini bertemakan warehouse. I think that's enough about this place. Sekarang ikutin gue untuk ngobrol-ngobrol sama owner dari Den of Kalaha. Viewers, untuk tahu lebih detail mengenai Den of Kalaha, gue udah barengan sama ownernya. Ada Mas Boga di sini. Halo Mas Boga. Halo. Mas Boga, boleh ceritain dong ini konsepnya gimana dan juga awal berdirinya kapan sih Den of Kalaha ini? Awal berdirinya tahun lalu ya. Konsepnya ya banyak pakai unsur-unsur kayu, terus ada unsur alam juga. Nah, kalau misalnya membedakan Den of Kalaha dengan restoran lainnya apa Mas Boga? Tempat outdoornya luas, tapi salah satu yang unik mungkin Black Pizza kita. Nah Mas Boga, kalau misalnya viewers pengen tahu lebih lanjut mengenai Den of Kalaha bisa cek kemana nih? Ya, kita ada Instagram, ada Facebook juga. Nah, kalau Instagramnya theden_of_kalaha. Kalau Facebooknya The Den of Kalaha. Thank you so much untuk ngobrol-ngobrolnya Mas Boga, semoga sukses terus ya Den of Kalaha dan juga usaha yang lainnya. Dan pastinya gue nggak sabar banget pengen cobain makanan dan minuman yang ada di sini. So stay tune terus, jangan kemana-mana. And remember to get high with Blackie News.
ready to taste the food. Dan seperti biasa, gue akan mulai dari appetizer. So, where's my appetizer? There you go. Sekarang ada 2 appetizer yang akan gue coba. Yang pertama adalah foie gras. Jadi foie gras ini adalah appetizer yang dibikin dari hati bebek. Biasanya kalau misalnya di restoran lain ada yang pakai hati angsa, tapi kalau di sini pakai hati bebek. Rasanya a bit buttery dan untuk teksturnya lembut banget. Right? Okay. I wanna try the second appetizer. Ini ada escargot. Ini kayaknya enak banget nih. Jadi penyajian escargot di sini menggunakan herb butter dan juga garlic. Have to be honest, butternya ngebuat escargotnya jadi enak banget. Pokoknya di sini dua-duanya enak banget. Okay, next I wanna try the main course. Duh, enak banget ya appetizer-nya. Thank you. Right. Thank you. Alright, di depan gue udah ada pan-seared salmon. Jadi ini menggunakan tarragon sauce dan juga veggies. Enak. Jadi tarragon sauce ini rasanya salty dan juga agak creamy. Terus ditambah lagi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di sini, super fresh. So next I wanna try the second main course. Di sini ada chicken diablo. As you can see ini menggunakan sweet chili. Terus ada juga mustard sauce. Menurut gue, mereka menggunakan chicken thigh ini benar-benar pilihan yang tepat karena this one is moist and tender. Amazing. Okay, now I wanna try the drink. Di sini ada mojito. And as you can see here, ada potongan strawberry-nya juga dan ada daun mint, which makes it a mojito. Jadi freshnya bukan cuma dari strawberry-nya aja, tapi juga dari mint leaf-nya, which is really, really nice and fresh. Next up, I wanna try the dessert. We have pancake du chocolat. Enak banget kelihatannya ya. Jadi pancake-nya diguyur sama sauce coklat. Kayak gue bakal overdose with chocolate. So what I love about this dish, pancake-nya moist banget, jadi it's not dry at all. Tapi menurut gue elegan, karena ini benar-benar pancake yang decent. Enak banget. So viewers, overall, I love all the dishes here. Semuanya enak-enak banget. Udah gitu didukung dengan ambience yang juga keren banget. So langsung aja kalau misalnya lo pengen hangout bareng temen-temen lo, bareng keluarga lo, atau mungkin bareng sama rekan kerja lo after office. Langsung aja datang ke Den of Kalahan. Oke viewers, jangan kemana-mana dulu karena habis ini ada liputan mengenai Toyota Celica yang keren banget only on Black Auto. And remember, get hype with Blacky News. Halo, nama gue Reza, and you're watching Black Auto. Oke, alasan gue milih Celica ini pasti satu, harganya affordable. Kedua, desainnya menarik, dan ketiga, perawatannya itu terjangkau. Untuk soal konsep mobil sendiri, ini mobilnya mengarah ke street racing ya. Untuk soal modifikasi, gue menerapin di 5 sektor. Pertama di engine, gue pakai turbo sama dashtek. Kedua di eksterior, gue white body sama custom body kit dan karbon.
Lalu di bagian audio, gue main audio juga tapi simple. Di kaki-kaki gue pakai coilover sama rota, dan interiornya gue pakai roll bar. Untuk velgnya sendiri gue pakai rota grid ukuran 18, lebarnya 9,5 rata. Bahannya gue pakai Achilles 225/40 rata. Yang paling sulit dari mobil gue mungkin gue untuk modifikasi bagian engine. Untuk aplikasi turbo itu agak susah, agak tricky lah. Bagian yang gue paling suka dari mobil gue adalah bagian eksterior, karena custom body kitnya itu handmade, cuma ada satu di dunia. Yang paling gak bisa gue lupain dari mobil gue adalah mobil gue ini menjadi saksi hidup ya, perjalanan kisah gue sama istri gue. Pertama gue kenal sama istri gue, dan kemudian gue sampai nikah pun ini menjadi mobil wedding gue. Kalau untuk masalah prestasi, kebetulan mobil gue ini udah pernah menang kontes Black tahun 2010. Itu dapat nominasi kategori mobil hitam terbaik. Kemudian tahun ini juga di acara Black Experience pun dia mendapatkan mobil hitam terbaik juga. And remember, get hype with Blackie News. Halo viewers, Arika Mutiara di sini yang siap untuk memberikan info-info seputar dunia gadget, di mana lagi kalau bukan di Black Tech. Hari ini gue sudah berada di salah satu coffee shop baru yang berlokasi di Jalan Radio Dalam Raya, bernama Ruby AC Artisan Coffee. Dari luar aja udah kecium nih, aroma kopinya enak banget. Penasaran? Let's go inside! Tempat ngopi ini mengusung konsep industrial modern, terlihat dari silingnya yang terbuka dan juga perpaduan dinding dengan warna abu-abu. Membuat ambience di sini terasa sangat nyaman buat lo yang ingin sekedar hangout ataupun menikmati secangkir kopi setelah aktivitas sehari-hari. Furniture yang digunakan pun berwarna coklat kayu sehingga memberikan kesan sederhana. Ruby AC Artisan Coffee terdiri dari 2 lantai. Di lantai keduanya lo bisa melihat view jalanan melalui jendelanya yang besar sambil menikmati segelas kopi di sini. Dan yang membedakan tempat ngopi ini dengan tempat ngopi lainnya adalah semua barista di sini perempuan. Well, that's pretty cool. Sebentar lagi gue akan memberikan info-info terbaru melalui Black Tech, tapi sabar dulu karena gue mau pesan kopi yang menjadi andalan tempat ini. And remember to get hype with Blackie News. Viewers, ini dia tadi kopi yang udah gue pesen dan menjadi andalan di tempat ini. Let's try. Ternyata kopinya ini diseduh dengan cara cold brew dan dicampur dengan ginger ale. And you know what? Pada saat gue minum ini rasanya kayak minum ice lemon tea. And I really like it. Langsung aja untuk info Black Tech yang pertama. Datang dari perusahaan Tionghoa bernama Xiaomi yang kali ini meluncurkan sebuah sepeda pintar bernama Qi-Cycle R1. Sepeda pintar ini sendiri merupakan hasil pengembangan Xiaomi dengan startup iRiding viewers. Qi-Cycle R1 sendiri dilengkapi sebuah sensor yang dapat mengirimkan semua data-data kebugaran lo ke aplikasi smartphone yang lo miliki. Dibalut dengan warna hitam membuat sepeda ini menjadi elegan dan cocok sekali untuk lo yang berjiwa muda untuk berolahraga. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh Qi-Cycle R1 yaitu terdapat pada bagian rangkanya yang super ringan karena menggunakan bahan dasar material serat karbon berwarna hitam Mitsubishi T800 yang hanya memiliki bobot sebesar 7 kg dan dilengkapi dengan sensor gerak. Selain memiliki rangka yang sangat ringan, sepeda ini juga dilengkapi dengan fasilitas pacak data yang akurat dan bisa terhubung dengan aplikasi Qi-Cycle R1 pada smartphone lo. Untuk masalah transmisi, Xiaomi telah membekali sepeda pintar ini dengan transmisi Shimano Ultegra D2, yaitu perpindahan gear elektronik yang mempunyai kelebihan dapat beroperasi hingga 40 jam dari baterai yang tertanam di dalamnya serta rem dengan ketahanan panas tingkat tinggi.
Sepeda Keycycle R1 ini dijual dengan harga 3.000 US dollar dan buat lo yang masih penasaran dengan sepeda ini, langsung aja kunjungi websitenya di www.xiaomi-me.com. Untuk infotek yang kedua, bagi lo yang mempunyai pekerjaan yang sangat sibuk dan ingin mendapatkan air minum yang hangat ataupun dingin dengan cara mudah, lo wajib memiliki botol minum pintar bernama Yicup 365. Botol minum ini memiliki fungsi yang dapat membantu kegiatan lo sehari-hari karena Yicup 365 memiliki sistem kerja yaitu mengikuti suhu pada ruangan tertentu. Jika suhu ruangan tersebut dingin, maka air yang berada di dalam botol pintar ini akan menjadi dingin. Sedangkan jika suhu pada suatu ruangan panas, maka air di dalam botol ini akan menjadi panas. Bahkan bisa untuk membuat segelas teh ataupun secangkir kopi, viewers. Botol pintar ini berbentuk silinder dengan desain yang minimalis, di mana bentuknya yang simple, namun dapat menampung air hingga volume 354 mm atau 414 mm. Yicup 365 sendiri terbuat dari bahan dasar stainless steel dengan berlapis ganda. Lalu di satu sisinya terdapat indikator LED yang akan menyala berwarna biru atau merah untuk memberi tanda jika minuman sudah dingin ataupun panas. Untuk mendapatkan air dingin atau panas, lo cukup mengoperasikan botol pintar ini hanya dengan menekan tombol yang berada di salah satu sisinya untuk memilih mode dingin atau hangat. Kelebihan lain dari botol minum ini, lo dapat menyambungkannya ke smartphone via Bluetooth untuk mengakses pengaturan suhu Yicup 365 tanpa menekan tombol modenya. Dan jika air yang berada di dalam Yicup 365 sudah dingin atau hangat, maka smartphone lo akan menerima notifikasi dari botol pintar ini. Yicup 365 ini mengandalkan baterai yang berkapasitas 10.000 mAh yang sangat cukup untuk mendinginkan atau menghangatkan air selama 3-8 jam. Kemudian keunggulan lainnya dari Yicup 365 ini dapat berfungsi sebagai powerbank dadakan untuk smartphone atau tablet. Dan Yicup 365 juga dapat berubah fungsi untuk menjadi fitur wireless charging. Bagi lo semua yang ingin lebih tahu mengenai botol pintar ini, lo dapat mengaksesnya ke www.indiegogo.com. Dan Yicup 365 dijual seharga 109 US dollar, viewers. And now langsung aja kita masuk ke info Black Tech yang terakhir. Ada sebuah payung pintar di mana mempunyai kelebihan dapat meramal cuaca bernama Umbrella, yang merupakan sebuah inovasi dari perusahaan startup Prancis bernama Wezo. Selain dapat mendeteksi hujan, payung ini juga didesain untuk dapat menahan sinar ultraviolet, cuaca buruk seperti hujan badai atau salju yang datang secara tiba-tiba. Kemudian payung pintar ini sudah dilengkapi dengan komponen sensor yang terletak di bagian kapsul weatherproof pada bagian gagang payung tersebut. Sensor-sensor yang sudah ditanam pada bagian gagang payung ini dapat mendeteksi cuaca seperti kelembapan suhu, tekanan, dan cahaya. Semua data-data yang ditangkap oleh sensor dari payung pintar ini lalu dikirimkan ke smartphone lo melalui koneksi Bluetooth ataupun Wi-Fi, viewers. Dengan terkoneksi payung ini ke smartphone lo, maka setiap harinya lo akan mendapatkan ramalan cuaca dari payung ini dan pastinya akan selalu mengingatkan lo untuk membawa payung pintar ini. Selain dapat meramal cuaca, payung ini juga memiliki GPRS yang memudahkan lo untuk melacak payung ini jika lupa menaruhnya atau tertinggal di kantor maupun di rumah. Umbrella sendiri juga mengusung fitur hemat energi yang memungkinkan penggunanya hanya perlu sekali mengganti baterai selama 3 tahun. Selain pintar dan hemat energi, payung pintar ini terdiri dari 3 pilihan warna, yaitu hitam, putih, dan warna-warni. Umbrella sendiri dibanderol dengan harga 71 US dollar. So, buat lo semua yang ingin tahu lebih lanjut mengenai payung pintar ini, lo dapat mengaksesnya ke www.wezo.com. Keren-keren kan informasi seputar gadget yang udah gue berikan untuk lo semua? Semoga informasi tersebut dapat menambah pengetahuan lo khususnya dalam bidang gadget. Sebelum gue pamit, gak pada bosan-bosannya gue untuk ingetin lo semua yang belum join dengan sosial media kita. Langsung di follow aja Twitter kita di @_blacknews_ dan join our Facebook di Black Experience biar lo semua dapat informasi-informasi yang ter-up to date. Oke, sekarang saatnya gue Arika Mutiara undur diri dari hadapan lo semua. And remember to get hot with Black News.
Gimana viewers, liputan Blacky News kali ini? Seru banget kan? Of course lah. Tapi pasti masih ada segmen yang lo tunggu-tunggu. Yes, quiz time. But before that, di depan gue udah ada Blue Tropical dari Den of Kalaha yang segar banget. Nice. Now I'm ready to give you the question. Dan pertanyaannya adalah, apa nama salah satu gadget yang dibahas Arika di Black Tech di episode kali ini? Gampang banget kan pertanyaannya? Pilihan jawabannya udah ada di layar kaca lo. Dan kalau misalnya lo udah tahu nih jawaban mana yang paling tepat, langsung kirim jawaban lo ke Facebooknya Black Experience. Pemenang episode kali ini akan diumumkan di episode minggu depan. Semoga lo yang beruntung ya. And now it's time for me to announce siapakah pemenang dari episode sebelumnya. And the winner is... Congratulations! Woohoo! You must be so happy. Enjoy the prize. And guess what viewers, I have a very good news for you karena Blacky News memiliki segmen terbaru yang namanya Black Trip, di mana lo akan melihat perjalanan gue melewati 9 kota dari Jakarta menuju Pulau Dewata, Bali. Pastinya full episode-nya bisa lo lihat di www.blackexperience.com. Woo! Gak sabar kan? Gue juga gak sabar nih. But you have to be patient viewers karena episode Black Trip baru bisa lo saksikan di www.blackexperience.com dan juga Blacky News mulai dari bulan Agustus. So you better be ready viewers. Alright, gak berasa 30 menit sudah Blacky News nemenin lo. Semoga tayangan kali ini memberikan lo inspirasi dan juga referensi. Thank you so much for watching this episode. Atian Nita is signing out and remember to always get hype with Blacky News. Inspirasi dari konsep ulang please indoor dan yang kedua adalah Biar lo semua dapat biar lo semua dapat ulang jaga.